Pada akhirnya nyalon nggak? Enggak nyalon karena pertimbanganmu banyak. Kenapa? Gue tidak mau berkaca dari beberapa teman-teman seniman yang jatuh karena perempuan. Contohnya? Apalagi gue selalu dapat cewek gitu, belum juga cipokan udah curhat mama sakit. Kadang kita drop. Gue sampai punya tagline kayaknya kalau nyari cewek mahal dan ribet, kayaknya mending cowok. Tapi gini, semua orang di sini taunya lu tuh komedian termahal, parlente gitu. Oh iya. Ada nggak sih orang nggak tahu soal lu? Ada sih, gue pernah sekali waktu manggung di satu lokasi. Mongol ada nggak cewek yang kayak anjing? Ini Mongol banget nih. Ada. Yang mana? Gue pernah di satu daerah gue manggung. Di mana? Gue dapet cewek Dimana? demi Tuhan Yesus tipe gue banget. Di mana? Di Thailand. Selamat malam. Terima kasih sudah datang di acara saut-sautan. So thank you. Thank you. Gue punya bintang tamu yang jauh-jauh dari Bali, dari Manado. Namanya Mongol everybody. Terima kasih. Permisi Pak. Permisi. Malam semuanya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Bang Mongol. Iya. Hai. What's up bro? Wah, pertama kalinya ini podcast off air. Iya betul. Menghadirkan Bang Mongol. Wow, thank you. Wow, I love it. Thank you. You love it? Yeah. Can you speak English a little bit? Sometimes lah. I know. How are you? Good? Always good lah. Always good. Ya. Kadang-kadang ada duitnya. It's everything about money I can do lah. You can do Everything lah. everything. Everything. Yes, because of money. Everything about money. Money, I love money. Yes, because kan gue kurang ganteng bro, kalau nggak punya duit susah dapet yang cantik. Tapi Bang Mongol ini Ya. fun fact jam 1 terbang dari Bali ke Jakarta. Betul. Buat acara saut-sautan di The Radals. Thank you guys. Thank you. Bang Mongol. Tapi tetap the question is, kenapa stres? Uang banyak, cincin mahal, sepatu mahal. Oh ya, baru 2 minggu. Kenapa Mongol stres? Kita nggak pernah tahu loh. Kenapa Mongol stres? Karena kalau dibikin Mongol happy nggak matching. Loh. Ya kan? Kalau kita Mongol happy berarti harus terlihat selalu bahagia. Oke. Ya kan? Sedangkan hidup kan kadang bahagia, kadang tidak. Tapi gue bikin Mongol stres karena menghadapi hidup dengan stres itu indah. Dari mana definisinya? Definisinya ada duit nggak ada duit, selama kita bisa menikmati everything good for me. It's all about money. Yo, apalagi di Bali. Oh, di Bali kenapa? Kan orang kan nanya kenapa choice pilih tinggal di Bali, kenapa tidak tinggal di tempat lain. Betul. Ya karena mungkin kalau gue tinggal di Manado, habis duit gue. Banyak orang aku saudara. Itu loh, itu yang menarik. Ya, Emang kenapa sih kalau Bang mau balik ke Manado, duit habis? Hepeng habis. iya karena Kenapa? pasti banyak orang yang akan muncul di saat yang tak terduga dengan mengakui bahwa punya hubungan saudara dengan Mongol, nganapi oma, nganapi mama, nganapi ini semua. Dan ujung-ujungnya gue harus kasih duit. Contoh. Saya gue pulang ketemu di gereja, nanti ada yang mungkin, dulu mana begini, hilang lagi 2 juta gitu. Jadi akhirnya choice, ya udah gue di Bali juga lebih enak gitu. Oke. Begitu. Padahal memang benernya sih tinggal di Manado. Ya kedua, kenapa stres? Karena kacamatanya bro. Belum, kenapa coba dipakai dikit? Saya jarang banget pakai kacamata di mata. Jarang pakai kacamata di mata. Iya, Di selalu atas. taruhnya di sini. Kenapa?
Karena otaknya yang minus. Jadi bukan matanya yang minus tapi otaknya. Kenapa sih? Ya mungkin karena ngadepin hidup yang begitu berat, kalau nggak dibawa stres kayaknya akan ya mendingan dibawa stres aja gitu. Kebalik dong. Maksudnya hidup kan dibawa happy. Maksudnya Mongol happy. Bisa aja sih sejujurnya, cuman awal karir gue 2011 gue udah bernama Mongol Stres. Dan sampai hari ini gue bahkan sempat ngurus ke pengadilan untuk merubah nama gue dari Roni Immanuel menjadi Mongol Stres. Udah diurus. Pernah ngurus tetapi nggak bisa. Duh, berarti sekarang manggilnya Roni dong. Nama KTP Roni. Sianturi? Itu penyanyi lama. Oh tahu ya. Trio Libers. Roni Dozen? Roni Doser. Abang. Oke. Abang kenal. Oke. Apa lagi? Tapi pernah ngurus ke KTP itu mau ganti nama lu? Iya pernah. Nggak diterima. Nggak diterima. Kenapa? Entah alasannya apa, tapi yang pasti adalah nggak bisa diajukan. Alasannya? Mungkin ada beberapa dokumen yang tidak mendukung. Karena kan waktu itu gue mau pingin rubah Mongol Stres itu karena gue mau nyalon anggota legislatif. Oke. Nah nyalon anggota legislatif kan orang tahu nama gue Mongol Stres. Kalau di daftar pilih nama Roni Immanuel, orang nggak ada yang tahu. Oh ini Roni Immanuel siapa nih? Oh ini Mongol. Nah jadi gue pengen rubah nama jadi Mongol Stres. Waktu itu ketemu sama oma-oma di pengadilan, dia bilang, iya oma-oma bilang, buat apa mau ganti stres? Stres itu marga dari mana? Ya gue juga bingung, marga dari mana tuh stres? Jadi udahlah tetap aja dengan Roni Immanuel. Begitu. Tapi kan kalau misalnya lu nyalon, namanya Roni Immanuel, gak ada yang kenal. Itulah. Kan nanti Roni Immanuel usia 46 tahun, jenis kelamin ganda campuran. Itu kayaknya bagus tuh. Itu seru sih. Tapi nggak apa-apa, itu proses dan ya udah. Gue tetap dengan nama Entertain Mongol Stres, tapi nama KTP Roni Immanuel. Oke. Pada akhirnya nyalon nggak? Nggak nyalon karena pertimbanganmu banyak. Kenapa? Kalau Mongol kan nyalon berarti gue harus pulang kampung dong ke Manado. Oke. Ya kan? Sedangkan kalau gue nyalon kepala daerah tahun 2019 gue nyalon jadi calon wali kota dan wakil wali kota Manado. Elektabilitas gue nomor 2 tertinggi. Tapi gue mikir lagi, gue jadi wali kota di Manado. Aduh. Abis bener. Oke. Ya kan? Jadi pada akhirnya nggak nyalon. Termasuk masuk rumah sakit. Karena tadi kita googling. Mongol masuk rumah sakit pakai ini. Kenapa? Oh, itu gara-gara itu apa namanya debu vulkanik yang masuk ke paru-paru Mongol. Debu vulkanik. Ini beneran? Iya, jadi kan Mongol waktu kasus gunung ruang di Tagulandang meletus di Manado tuh, Mongol Om Sion Gideon, Dirli Idol, Gio Idol sama Amence Meske tuh pergi menghibur warga yang terdampar dari gunung meletus tersebut. Nah kita nanya sama pihak yang berwajib, sama BMKG, udah dibolehkan kegiatannya. Tetapi ternyata debu vulkaniknya itu masih ada tuh, masih berterbangan. Nah pas Mongol di sana bikin orang ketawa 2 hari, balik ke Jakarta kok dada gue panas gitu. Terus bernafas juga perih gitu. Pas ke dokter, ke rumah sakit, ke dokter penyakit dalam, gue langsung disuruh foto toraks dan langsung opname malam itu juga. Bahwa ternyata di paru-paru Mongol tuh kemasukan debu vulkanik itu. Jadi gara-gara debu. Betul. Oke. Betul. Oke. Tapi gini, kita harus minum sedikit aja ya. Apanya? Kita panggil waiters ya. Waiters. Oke. Waiters. Tapi Bang Mongolnya emang sering ya dulu ya? Masa mudanya minum. Ya betul.
Gua masa muda itu udah di Jakarta. Maksudnya gua ke Jakarta kurang lebih umur 20 tahun lebih. Terus gua tinggal di Tanjung Priuk. Gua mengenal dunia malam itu ya seputaran tahun tersebut. Gua dugem di daerah barat. Iya, itu masuk daerah barat ya gitu. Di tempat Eyang. Siapa? Ya Allah cantik banget. Wah, sembuh deh. Aduh, thank you cantik. Thank you. Wah, Swarita. Tapi yang pasti adalah gue udah nggak masuk. Maksudnya gue udah tidak lagi menikmati dunia malam itu setelah anak gue lahir. Ini oke. Ya. Lu nggak pernah lagi keluar ke dunia malam kayak gini? Enggak pernah. Ini pertama kali. Oh enggak, kemarin Mami Ipel ulang tahun. Mami Ipel ulang tahun. Iya, gue hadir. Di acara ulang tahun beliau. Yes. Dan udah pulang selesai, thank you bang. Udah gue pulang. Sampai rumah Tidur. Tapi main Mobile Legends dulu 3 game. 3 game. Udah tidur. Kalau gue sih lebih ke ya udah gue nikmatin aja gitu karena gue mikir kalau gue selingkuh gitu. Contoh nih gue nyari cewek gitu. Gue mikir anak gue cewek. Banyak loh perempuan di sini. Gue mikir, aduh kalau gue menyakiti seorang perempuan terus nanti kalau anak gue disakiti gimana? Gue belum tentu terima kan. Supaya tidak terjadi ya gue tidak menyakiti perempuan. Tapi jangan keluarnya Iya daripada loh, gini dong. Gini loh. Gini, Gue belajar analogi lu kan daripada gue menyakiti perempuan, mendingan saya. ya masalahnya juga dengan usia gue yang udah 47 tahun itu udah bukan sebuah kebutuhan lagi. Lu cewek-cewek itu, kita tuh kebalik. Cewek semakin tua, kita males. Cowok semakin tua, seksi. Ya tapi gue lebih milih untuk nolak. Kenapa? Why? Iya gue berpikir adalah gue tidak mau berkaca dari beberapa teman-teman seniman yang jatuh karena perempuan. Contohnya? Akhirnya karirnya habis. Contohnya? Apalagi gue selalu dapat cewek gitu, belum juga cipokan udah curhat mama sakit. Kadang kita drop. Gue sampai punya tagline kayaknya kalau nyari cewek mahal dan ribet, kayaknya mending cowok. Karena kan cintailah sesama. Apa? Cintailah sesama karena sesama lebih murah. Cuman gak ada keinginan lagi. Gue lebih keinginan sekarang adalah gue besok dapat film. Bayarannya 178 juta. Ya. Tanpa potongan. Pajak dibayar oleh pihak pengundang. Tapi gue jadi mami. Mami. Ih jadi germo gitu jadi mami. Ya papi dong banci. Ya mami katanya gue harus jadi mami. Jadi mami. 107 ini harus dipotong, dikerok gitu. Nggak apa-apa gue jadi bencong. Yang penting duit masuk gitu aja. Karena gue mau nyari karakter film gue harus jadi laki, nggak pernah ada yang nawarin. Masa Joko Anwar nggak pernah nawarin? Nggak pernah. Gue kalau nggak jadi setan, jadi yang di film gue nanti tayang Desember Gereja Setan judulnya, gue jadi setan. Gue jadi Lucifer. Oh cocok dong. Iya jadi nggak ditacapin, cuman kutek hitam jadi kelihatan kayak Lucifer bener. Lucifer gantengnya lakinya Asmiranda. Oke. Ini yang penting buat nambah aksesoris itu lebih dari cukup. Karena kan gue Manado saya. Itu. Iya. Saya suka Manado, Parlente saya. Nggak boleh keluar dari rumah nggak ada aksesoris di jari saya. Contohnya itu. Setidaknya kalau mutiara. Oh iya namanya juga janda kan. Soalnya begini bang. Gimana? Kenapa gue makainya mutiara? Ada alasannya. Enggak, gue tuh bingung deh. Kenapa sih orang Manado tuh sering banget pakai mutiara itu? Biar apa? Karena begini bro. Gue kan stand up comedy termahal. Banget, lu tuh mahal banget. Om Hotman lawyer termahal. Betul. Syahrini penyanyi termahal. Oke. MC termahal Om Tukul, Raffi dan sebagainya. Di Om Hotman kelingkingnya aja itu 13M. Oke. Nah gue pengacara, gue stand up termahal mau pakai berlian gak bisa ngalahin Om Hotman. Oke. Jadi gue pakailah mutiara.
Contohnya itu. Iya, begini. Boleh dengar itu mutiara apa itu? Ini mutiara yang golden South Sea, tapi luster terbaik. Oh, bukan golden crown kotak kan? Oh, itu buka masih ya? Oh, masih buka. Oh, masih ya. Tergantung. Iya, masih. Jadi ya gue pakai aksesoris apa yang lo bisa pakai yang terlihat mahal ya mutiara. Oh, mutiara. Kalau Genie or Genie lo nonton nggak? Pernah nonton. Tapi untuk gue jarang nonton karena waktu itu Taman Sinetron itu tayang gue lagi sibuk kerja. Belum jadi artis. Oke. Masih kerja di percetakan di Pasar Baru. Tapi itu the best thing about you ya. Lu tuh memulai karir lu dari bawah ya? Iya, betul. Bukan yang tiba-tiba dar gitu ya? Enggak, dari bawah. Oke. Sebawah apa? Sebawah apa? Gua sebawah apa 2011 episode 9 Juni gua belajar pertama kali jadi stand up comedian. Aku dengan dijebak oleh teman di Komedi Cafe Kemang. Waktu itu stand up Indo baru terbentuk dan gua dijebak untuk disuruh stand up. Terus gua kaget nama gua dipanggil tuh teman-teman semeja ngomong kalau gua nggak bisa ngelawak berarti gua homo. Serius bang demi Tuhan. Jadi mereka ngomong lu kalau nggak bisa lu berarti bener homo. Nah untuk ngebuktiin gua nggak begitu, gua stand up bro. Okay. Ternyata di situ ada eksekutif produser sebuah TV. Oke. Dan akhirnya gua diajaklah 2011 episode September stand up di satu stasiun TV sampai hari ini. Wow. Itu 2011 bulan September tanggal 22 tayang perdana di TV tersebut. Oke. Gitu. Itu pertama kali. Oke. Kenapa mau jadi stand up? Kan harusnya pekerjaan banyak ya. Pengusaha inilah, pengusaha mutiara. Pak, kenapa mau stand up komedi? Balik lagi ke muka Pak. Kenapa muka Anda? Orang ganteng dipakein jas, bikin kartu nama, dianggap pengusaha. Kita stand up komedi termahal 15 menit cepet juta. Orang masih ragu, bener gak sih dia artis? Oh. Jadi di saat gua jadi stand up dengan bayaran segitu mahal, 2011 episode September gua dapet job di November, 2012 awal Februari gua langsung dari harga 8 juta jadi 22 juta setengah. Gua runutin stand up. Abang jatuh cinta sama stand up? Bro, 10 menit 22 juta setengah. Ngonten sejam berapa? Tapi masih inget nggak materi pertama lu? Masih. Apa? Materi andalan Mongol dengan persona khas gua sebagai pakar homo internasional. Ngebahas ciri-ciri cowok normal. Ngebahas apa? Ciri-ciri cowok normal sama nggak normal. Ada ciri-cirinya. Oh ada dong. Berarti di sini ada dong. Ya kadang berkamuflase. Yang sosok laki. Yo. Tapi padahal seko. Pokoknya kalau laki itu kalau bawa motor dia harus motor gede. Ya kaliber sebut merek lah ya. Apa MX King gitu. Itu pasti laki karena duduknya kan pasti begini. Tapi kan sekarang banyak ala-ala anak-anak Scoopy. Lututnya ketemu. Nah itu kalau dalam dunia masih gini, gue dapat materi tentang cowok-cowok nggak normal itu gue bukan mengada-ada. Betul. Gue dapat sendiri gitu di kolam renang gitu. Kok lu tahu ciri-ciri orang yang nggak belok sama belok? Contoh. Ini nih, campers nih, duduknya udah bener. Laki. Kok tahu? Ya duduknya lihat dari laki, tapi kan ada ciri spesifik. Jadi gue waktu itu lagi berenang di satu kolam renang. Ya kan? Kita nih yang berenang entah dia cuma bisa gaya dada, dia bener berenang sih. Tapi yang ada beberapa laki, dia nggak berenang, dia mojok aja di ituan gitu kan. Kita mikir kenapa nggak berenang mas? Oh saya nggak tahu berenang gitu. Terus abis dari dia kolam renang dia tahu-tahu ke toilet gitu, ngintipin orang pipis. Jadi cowok normal tuh pipis ngadep tembok. Kalau yang nggak normal, ngadep samping. Ih banyak loh. Dia ngadep sebelah. Yang ini ngintipin.
Tidak. Ya, Itu ciri-cirinya. iya. Baru kalau itu nasihat gue kalau orang mau berenang tuh berenang, jangan berendam. Vlog. Karena kolam renang itu air bukan minyak tanah. Ngerti kan? Ya dong. Lu berenang, lu berendam 2 jam. Berdiri pas lu naik ke atas nggak kelihatan, chill banget. Apanya? Menciut. Apanya? 2 jam di air. Tapi itu materi awal. Itu materi awal. Ngebahas juga tentang patung ondek. Itu tuh materi awal tuh. Patung nggak ada. Patung itu nggak ada. Kan patung itu benda mati. Iya. Bang Mongo tau dari mana dia mau ndek apa enggak? Ya dari cara berdirinya kan kelihatan gitu. Gak ada, itu patung. Patung bangsat. Pak, coba lu lihat di Ratu Plaza. Patung pemuda kan? Dia ngangkat api kan begini. Iya. Ya kan? Tapi lu lihat nggak pantatnya doyong? Goblok. Kan dia ngangkat begini. Maksudnya gue contohin ya. Cowok normal tuh harusnya begini ngangkat. Betul. Ya kan? Kalau yang normal. Ya nggak normal, pantatnya didorong begini. Itu belok tuh. Gitu. I see. Baru ada lagi patung begini kan, megang bunga. Itu pasti normal. Normal. Tapi kalau dia jinjit, Lah, itu namanya stylish. jadi gua awal-awal karir tuh materi gue tentang itu. Oke. Makin kesini gue pelajari banyak hal. Jadi maksudnya gini, gue ngulik materi stand up itu dari membaca. Oke. Ya sampai gue bilang kan bahwa lagu Burung Kutilang adalah lagu paling aneh di dunia. Gimana? Itu karena memang gue belajar. Cheers sama cheers. Cheers. Oke, cheers. Cheers. Ayan. Lu tau kenapa gue anggap lagu aneh? Burung kutilang Iya. adalah burung teraneh. Lagu anak kecil paling aneh di dunia. Kenapa? 4 tahun gue pelihara burung kutilang gak pernah bunyi trilililili. Bunyi apa? Iya kan, dia gak bunyi trililili. Emang lagu Kan jujur ya? Gue lupa lagunya. di pucuk pohon burung kutilang berbunyi bersiul-siul. Kan itu lagunya, Bi. Dengan tajamu-jamu mengangguk-angguk sambil berseru trilili. Nah, gua beli tuh burung. Lu beli? Gua beli. Oke. Nggak pernah bunyi trilili. Bunyinya Nggak ada, Bu. Maksudnya dia bunyi begini. Baru gua cek lagi pelangi-pelangi. oke. Lu tahu pelangi warnanya berapa? Ayo, Nat, lu tahu nggak? Pelangi itu 7 warna. Pelangi. Iya kan? Tapi Indonesia cuma 3. Merah, kuning, hijau. Harusnya 7. Kenapa cuma 3? Berarti kan cacat pelangi. 4-nya kemana? Iya. Apalagi naik-naik ke puncak gunung. Loh kenapa? Mana ada anak kecil naik gunung? Naik ke puncak gunung. Itu nggak ada cerita. Ada dong. Anak siapa pernah naik gunung? Anak gue naik gunung. Nah, matamu. Naik Ke puncak gunung. Terus? Tinggi sekali. Kenapa? Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. di mana? Di mana? Di gunung mana ada kiri kanannya pohon cemara? Wih. Di puncak gitu. Oh shit. Iya kan? Oke. Iya kan? Menanam jagung. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Gue udah pernah nanya banyak petani cara nanam jagung. Udah pernah dicangkul cuman pakai colok begini. Dia bayangin. Jadi gitu cangkul yang dalam. Lu nanam jagung sama nanam jenazah. Jangan-jangan nanam barang bukti. Nah jadi gue cari materi itu dari situ. Baca, telaah baik-baik, gue jadi materi gitu. Tapi gini, lu kan bukan orang Jakarta. Iya betul. Lu datang dari Manado. Tiba-tiba ke Jakarta. Apa yang lu dari orang-orang Jakarta ini? Gue sih merasa tertantang untuk bisa masuk Jakarta.
Karena sebagai orang, maksudnya gini, sorry bro. Gue orang Manado tapi gue tinggalnya di Sanger. Oke, I know. Lebih jauh lagi perjalanan. Tapi kan cewek cantik-cantik. Terima kasih. Bukan ada banci. Oh bukan. Oh cewek ya. Orang Sanger kan putih. Matamu. Orang kita tengah laut bagaimana? Yang cantik putih itu Tondano, Tomohon. Oke. Kalau kita kepulauan, dari 100 cewek 2 yang putih gitu. Jadi gue dari daerah sebagai putra orang daerah banget terus ke Jakarta, gue merasa wow amazing gue bisa nyampe Jakarta. Di saat itu ya, tapi setelah gue akhirnya ternyata harus berjuang di Jakarta, tapi itu tidak membuat gue menjadi pribadi yang apa ya, nggak semangat. Gue justru pantang menyerah untuk menaklukkan Jakarta. Exactly. Apapun gue lakuin selama tidak melanggar etika moral dan hukum gue lakuin. Orang gue jualan koran gue mau dihina kayak gue nggak peduli. Yang penting yang gue lakukan tidak membuat gue dipanggil polisi. Exactly. Gitu aja. Dan akhirnya gue bisa menaklukkan Jakarta dengan akhirnya gue bisa menjadi seorang stand up komedian sampai hari ini. Keren. Dari termahal. Iya. Itu dicatat ya. Iya betul. Tapi gini, semua orang di sini taunya lu itu komedian termahal, parlente gitu. Oh iya. Ada nggak sih orang nggak tahu soal lu? Ada sih, gue pernah sekali waktu manggung di satu lokasi, gue dianggapnya temon. Temon. Abdel teman. Iya. Oke. Gue bilang, bukan temon gue. Tapi kan Bapak temon namanya kan pelawak itu. Oh saya mah Mongol. Iya, ada pernah beberapa kasus. Atau kalau kayak gue tampil di Balikpapan, yang jemput kita nggak tahu gue siap, nggak tahu mana Mongol. Jadi manajer Mongol disuruh naik Alphard, gue disuruh nungguin koper. Jadi kebalik. Iya, karena dia nggak tahu Mongol tuh yang mana. Dikirain manajer gue yang cakep itulah Mongol. Jadi gue nungguin koper. Gue nyampe lokasi agak ngenes, ya Allah, yang jemput nggak tahu gue ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting gue tetap semangat. Oke. Tapi gini, gue tuh pingin banget. Ada penonton yang mau nanya sama Mongol nggak? You? No? Anyone? Ada yang mau nanya sama Mongol nggak? Oh no, nobody. You. Say you. Oh. Malam, Bang Mongol. Malam. Saya Alex. Saya mau nanya, awal mulanya Bang Mongol bisa terjun di stand up comedy itu gimana? Awal mulanya. Terus kan ikut mencari macam bakatnya juga kan. Terus sampai bisa masuk sampai semifinal. Terus sampai bisa akhirnya main film. Karena saya ngikutin juga sih beberapa filmnya. Siap, film banget sih. Terima kasih ya. Kalau awal muasal Alex. Thank you bro Alex. Awal muasal Mongol ikut stand up, sejujurnya saya nggak pernah ikut lomba. Ikutnya? Jadi begini, 2011 ada 2 TV yang punya acara stand up. Satu Kompas dengan Suci 1, satu lagi Metro TV dengan namanya Stand Up Show. Nah, gue besukan Metro TV yang Stand Up Show. Surya Paloh. Iya, owner ya. Jadi gua angkatan pertamanya Metro, gua Soleh, Steny Agustaf, Iwel, Kang Isman sama Tete Miun. Jadi kita berenam adalah awal muasalnya stand up show Metro TV, dan sampai hari ini gua Mas Soleh adalah stand up Metro TV yang masih manggung sampai hari ini. Jadi gua nggak pernah ikut lomba. Kalau lomba waktu itu Ernest. Jadi TV waktu itu stand up itu Kompas dengan Radit Panji, Metro, Mongol dan Soleh. Jadi kita kita ini nyari buat segmen TV itu kita berempat ini. Nah, cuman main film gue adalah stand up komedi pertama Indonesia yang main film langsung jadi pemeran utama. Yang lain masih cameo waktu itu, maksudnya berkarir waktu itu. Jadi yang lain masih cameo, gue udah langsung diajak jadi pemeran utama bareng Rio Dewanto sama Titi Syuman waktu itu, sekarang jadi Titi Rajo Bintang. Itu film Batak, dan gue masih inget banget, gue datang casting cuma disuruh ngomong gak ada dialog. Pasti gini, jadi gue nungguin banget. Ya serius, Pak. Iya, jadi yang lain kan ada dialognya gitu.
Gua tuh enggak, cuma disuruh oke bang, boleh nggak ngomong bah? Ya gua ngomong agak bah. Besoknya ditelepon Bang Mongol yang dapat ya karakternya. Gua kaget. Oh begini ya main film cuma dia ngomong bah gitu. Ternyata Udah. film Batak. Iya. Itu film pertama. Itu yang pertama. Tapi look at you. Masih laki tuh. Sekarang Film kedua masih laki. ketiga Keempat yang jadi bencong pertama jadi balon. akhirnya dari diri sendiri ya. Akhirnya kayak ngeresep. Dari 41 film layar lebar yang gue bintangi, 7 gue jadi laki. 34-nya jadi bencong. Tapi gede bayarannya bang, maksudnya punya 2 tolak. Tapi kalau bunyi cepet kan 2 minggu gitu syuting. Enak ya. Jepit-jepit deh. Karena kan orang ada yang nanya begini. Mang kenapa sih di film-film lu jadi bencong kok kayak nggak kelihatan gitu? Kok kayaknya rata? Sebenarnya waktu di Komik 8 gua jadi Sailor Moon, kita ditargetin pakai celana dalam ukuran S. Gua celana dalamnya L. Disuruh pakai S, udah pakai S diselotip. Apanya? Diselotip, jadi diselotip gitu. Iya. Udah gitu kan kita lompat sak. Selotipnya geser ke bos. Jadi gua bingung ya Allah goblok aduh gimana nih. Tapi ya duitnya udah masuk. Kan kita duit bro. Bener sih. Gua buat Mongol selama itu masih logik dikerok aja kan gak apa-apa. Setuju. Ada gunting, ada semuanya. Jadi Ada gunting. profesional bekerja. Gunting buat apa? Gunting. Ya. Cukur Iya gitu. Tuh. Jadi gua kadang kalau mau main film udah gua kontakin dulu. Tapi gini, Berdosa. Mongol ada nggak cewek yang kayak anjing? Ini Mongol banget nih. Ada. Yang mana? Gua pernah di satu daerah gua manggung, Di mana? gua dapet cewek Di mana? demi Tuhan Yesus tipe gua banget Di di mana? Thailand. Itu yang gua jadiin materi stand up. Oke, this is my last question. Oke. Buat apa Mongol? Apa lagi yang mau lakukan di hidup lo? Udah nggak ada bang. Lu stand up termahal. Lu punya anak oke. Lu punya karir oke. Thank you. What the fuck are you doing again next? What's next? Nggak ada sih bang. Gua cuma pengen menikmati hidup aja. Karena buat Mongol dengan kondisi gua dari masa kecil yang gua lahir dari orang tua gua yang gua harus melihat dengan mata gua, emak gua dipasung sampai mati. Gua harus berusaha hidup dengan merangkak. Dan di saat sekarang gue udah punya duit, ya gue gak ada yang gue sesali. Gue nyampe Jakarta, gue kerja dengan benar-benar jujur, ya, dengan kerja keras. Tuh ternyata gue harus mengalami yang namanya masuk penjara Cipinang. Terus gue harus keluar dan gue jadi artis. Ya gue nikmatin aja bang, sampai sekarang gue nikmati. Oke. Gak ada penyesalan, gak ada sesuatu yang apa yang belum lu capai, semua udah gue capai bang. Tapi kan orang biasanya kayak pengen apalagi ya abis ini. Mau usah bang. Film udah, stand up udah, ini udah, itu udah. Besok orang itu punya ambisi. Jadi kepala daerah. Goblok. Enggak lah bang, masih gini. Kalau kita Apalagi? kalau kita Mongol tahun depan, apalagi? Gue pingin begitu. Gak apa-apa. Kesampean gak kesampean gak apa-apa. enggak bang, Masa sih Mongol? Sama sekali. enggak ada. Gue pengen mimpin dulu daerah gua. Enggak. Atau gue pengen Enggak. jadi presiden. Contoh bang, Stand up mungkin. kalau gue jadi menyalon Bupati Tangerang Selatan gue mau. Tapi kalau gue jadi kepala daerah di Manado, ya ampun bang. Atau gue jadi kepala daerah Bupati di Sangir sebagai orang Sangir, ya ampun. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sangir, kecamatannya Kecamatan Mongol, Kecamatan Tamako, dan itu saudara semua. Aduh, korupsi kita takutnya. Harus memenuhi kebutuhan saudara-saudara yang datang ke rumah dinas. Oke, cool. Kan gaji kepala daerah berapa sih bang? Ya. Gajinya kan tidak sebesar kita stand up komedian per 15 menit. Ya. Gaji kepala daerah taruhlah 24 juta sebulan. Tunjangan cepet. Tetap kurang kalau untuk jadi mendingan saya berkarya tanpa harus jadi kepala daerah atau anggota legislatif kan tetap bisa berkarya Oke. di dunia artis. Maksudnya ya gue enggak bang, gue lebih memilih untuk jadi seniman aja udah paling enak.
Seniman paling enak. Iya, karena yang ditakuti cuma dua, bro. Kalau kita jadi kepala daerah atau anggota legislatif, kita harus PPATK, KPK, BPK, semua tuh harus kita, ya kan? Tapi kalau jadi artis hanya dua yang ditakuti, Bang. Dirjen pajak sama agama. Lah gua Kristen, 10%, berarti kan gede juga ya. Dan itu ngasihnya tiap bulan lagi. Kayak pingin pindah nyari yang murah gitu. Ada sih. Ada sih. Ya. Tapi nggak bisa makan babi. Sedangkan gue suka makan babi. Gitu. Tapi dari sebegini banyak orang, masa nggak ada prempi yang lu suka? Ini Nggak ada, Bang. yang tipe lu banget terus kita ajak ngobrol terakhir. Nggak Yang kayak, ada. Ini gue banget nih. Nggak ada gue. Masa sih? Nggak nyari. No seeking for my baby. You can. No lies. No sorry. Satu aja prempi. Gue kalau nyari cewek, Bang, tinggal berangkat tiket 600 sekarang. Enggak. Ke Geylang. Goblok. Ini kan kita lagi di berada, masih nggak ada satu yang kayak, Berandai-andai. Ini gue banget. Ya orang Batang semua di sebelah sini. Lah, yang angkat tangan Batang. Jangan. Batang kita nggak usah bahas. Jangan kan. Yang kayak cewek, anjing ini gue banget nih Nat. Wah, enggak. Satu. Cantik banget kadang-kadang. Cantik aja. Cukup mengagumi. Iya. Cukup. Yang mana? aja. Yang ini kan? Ya. Boleh lah. Bungkus, Bang. Boleh. Ya maksudnya sekarang sih nggak nyari, Bang, sumpah demi Tuhan. Nggak nyari ya? Nggak nyari. Yang penting Bang Mongol pengen ngurus anak cewek Bang Mongol. Iya, anakku kan sekarang udah SMA kelas 1. Yes. Terus cita-citanya juga mulia, Bang. Apa? Dia pengen jadi anggota TNI, dia Nice. udah milih, pengen angkatan laut. Jadi yang gua fokusin sekarang anakku di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Gua beli rumah di Jogja untuk dia selama 3 tahun di sana. Gua udah cicil rumah di Surabaya. Kalau dia benar-benar masuk akmil, terus dia masuk angkatan laut, kan pendidikannya di Surabaya. Jadi gua udah beli rumah, maksudnya ya gue akhirnya nggak jadi beli rumah di Manado, Bang. Jadi Surabaya. Iya, karena kalau gue beli rumah di Manado, yang tinggal saudara mama susah diusir, Bang. Nanti semua, anak kita kan, ribet. Jadi gue beli rumah di Surabaya, Bang. Jadi untuk persiapan anak. Tapi sumpah demi Tuhan sih, Bang, gue berharap anak gue tuh jadi dokter. Dokter apa? Terserah lah dia mau jadi dokter kecantikan kek, dokter kelamin kek. Yes. Yang penting dia dokter. Karena gue berharap, maksudnya gue bahkan berdoa sama Tuhan, gue bilang sama Mami, nih, ini adik kalau sananya dia di dokter jantung, kita lebih senang. Karena maksudnya kan bahasa Manado kita tuh saya. Yes. Saya lebih senang kalau dia jadi dokter jantung. Karena gue punya kecenderungan sakit jantung. Kalau ada anak gue dokter jantung kan, dia yang bisa ngurusin gue gitu. Tapi kan ternyata anakku tidak mau. Anakku tetap dia pengen jadi jenderal. Jenderal apa? Dia pengen jadi jenderal. Serius. Jadi gue akhirnya ya udahlah, kita fokus ngurusin anak aja, Bang. Yes. Apalagi kan anakku bilang kalau dia lulus SMA, Yes. gue baru boleh nikah, Bang. Yes. Oke. Tapi gini, tadi itu pertanyaan terakhir gue. Tapi Bang Mongol ini kan bukan orang Jakarta. Belum. Orang perantau. Ya. Dari bawah. Betul. Naik. Bukan bom gitu kan. Iya, betul. Apa yang Bang Mongol pesenin buat orang daerah yang pengen sukses? Kayak Bang Mongol. Oh iya, jadi kenali Kan dulu. banyak orang yang minder. Aduh, gue dari kampung nih. Nah, Gue bukan siapa-siapa nih. itu juga yang gue selalu sesalin. Maksudnya begini. Untuk jadi artis itu memang kita harus menyadari kemampuan diri dulu, Bang. Kalau lu cakep, tinggi 170 ke atas, potensi jadi artis bisa, Bang. Yes. Tetapi sudah bisa bersosialisasi nggak dengan daerah Jakarta? Karena main sinetron nggak mungkin pakai bahasa Manado, Bang. Ya. Harus menguasai bahasa Jakarta. Ya. Ya kan? Yang kedua, lu bisa nggak profesionalismenya dipegang itu dijunjung? Contohnya. Contoh, callingan jam 6, lu di lokasi harus jam 5. Lah kita di Manado, kalau nggak dibangunin nggak bangun. Iya kan? Nah maksudnya itu bisa nggak? Lu bisa nggak?
Nah kalau untuk jadi stand up komedian, lu mau ngambil mana? Gue atau mau ngambil seperti Kiki Syaputri atau mau ngambil teman-teman yang lain yang ngebahas politik, nyindir pemerintah, ngerosting orang. Kalau gua calon tong kami nyari duit. Jadi materi yang kami sampaikan tidak di ujung jurang. Tapi kalau kegiatan komunitas, materi kami mayoritas udah di ujung jurang. Tapi kalau korporat yang manggil, materi kami selalu melewati yang namanya pasal 78 Undang-Undang KPI. Apa itu? No rasis, no sara, no por, no politik, no polemik. Jadi itu udah dipegang teguh tuh. Kalau lu mau jadi stand up komedian berbayar termahal, ya lu harus bermain jangan di rasis. Kalau lu mau bahas sukumu. Yes. Kayak saya nih, stand up bawa materi Manado. Gua nggak pernah bawa materi Batak, materi Jawa, materi Padang. Nggak pernah gua bawa Manado. Jangan sara, yang gua bawa materi tentang agamaku. Gua nggak pernah bawa materi agama orang lain. Enggak. Kalau gua bawa materi tentang agamaku, tidak kujatuhkan harga diri Tuhanku. Gitu loh Mas ya. Baru kalau politik harus dihindari. Karena yang hadir di sebuah acara tidak satu partai politik, bisa ada berbagai macam orang dari partai politik yang berbeda. Contohnya partai apa tuh? Partai apa ya? Ini contoh nih. Gua bawa materi tentang sebuah partai gitu, partai A. Ternyata yang hadir ada partai B, partai C, partai D. Nggak diundang lagi kitanya. Ya. Kalau bawa materi porno, jangan yang sarkas. Contohnya? Wah, tetenya gede banget. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus yang edukasi. Contohnya? Kiblatnya adalah KBBI. Wow, payudaranya gede banget gitu. Sama dong. Beda bang. Oh beda. Beda. Sorry. Etika moralnya tuh sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Contoh, materi yang gue bawa, bahkan pernah gue bawa di depan wakil presiden tentang kebanggaan seorang pria terhadap kelaminnya yang besar. Nah ini kan orang berpikir ini porno, padahal ini edukasi. Bahwa sekalipun punya lu gede, biasa aja pipis. Karena orang yang punya dia gede, urinoir di mana, dia berdirinya dari mana gitu. Kadang kita yang kecil nempel senempel-nempelnya, jangan sampai ketahuan kan. Jadi di Indonesia ini ada kebanggaan itu bro. Oke. Wah punya gua gede bro. 17,8. Yes. Exactly. Padahal bro sorry. Arab dan Nigeria adalah negara dengan alat kelamin terbesar terpanjang di dunia. Panjang banget. Yep. Semangat, Tapi mohon maaf bro, penduduk terbanyak di dunia RRC bro. Jadi kalau lu mau gede-gedean, gajah gede, onta panjang, kuda gede panjang, tapi tikus terbanyak anaknya. Kuda 5, tikus 22. Jadi bukan soal besar kecil alat kelaminmu rumah tanggamu bahagia, tapi bagaimana engkau menghargai pasanganmu. Bijaksana sekali. Everybody, come on.